Lah samparono bantu ibu modeko mangatu-katukah le. Samparono. Memang begitulah. Saya ada mahasiswa pasca ibu, dia ngambil ilmu Al-Quran S2. Dia dokter spesialis kecantikan. Jadi kata beliau, ya, itu sehari itu bisa puluhan ratusan juta. Karena yang perawatan yang kecantikan tuh, apalagi yang operasi yang begitu-begitu itu bukan orang sembarang orang ibu. Orang-orang status ekonominya itu menangah kati, yo pajero, yo alpart itu tuh. Nggak ada orang miskin pakai perawatan kulit, orang miskin badak bare saja ibu. Ndak bare, badak pipa, timun, tomat. Itu kalau orang-orang biasa tu ibu perawatan kulit tak ada yang mahal ibu. Timun. Awak pulanglah takut jaliknya ibu tu. Yang sekes yang masalah puluhan juta, ratusan juta tu sekali giko saja kah? Tapi kemudian saya sampaikan, ibu kalau mengobati orang silahkan. Karena tugas kita dokter mengobati ibu. Tapi kalau ibu mengubah ciptaan Allah, walaupun dibayar ibu tanggung jawab di akhirat. Kenapa? Itu pengikut setan dan neraka tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita pagi ini kita akan mulai di surat Yasin ya, ayat yang ke-60. Surat Yasin ayat yang ke-60. Jadi sebenarnya mulainya dari ayat berapa? 59 ya, sampai 64. Nah, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini ayat nanti di akhirat ketika para pendosa sudah berpisah dengan orang-orang takwa. Kan di ayat sebelumnya kata Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, begitu ya. Wahai para pendosa, al mujrim. Mujrim itu artinya orang yang suka berbuat dosa, jarama itu dosa. Ya, mujrim itu orangnya. Makanya ibu-ibu apa-apa jangan dikasih anak cucu jarimah ya. Jarimah itu artinya pendosa itu ya, pendosa. Ya, tidak boleh kasih nama jarimah. Jarimah itu artinya pendosa. Yang lain ya. Orangnya mujrim, orang yang suka berbuat dosa. Makanya ibu-ibu apa-apa kalau kasih nama anak itu tanyalah ke orang yang mengerti. Jangan asal bunyi bahasa Arabnya saja. Dikasih namanya jarimah artinya pendosa itu, yang suka berdosa. Makanya kata Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mujrimun itu dikata jarim itu. Jarim itu artinya pendosa. Jadi nanti para pendosa itu akan dipisah. Namanya wamtaz. Wamtaz itu dipisah. Ini pendosa, ini orang takwa. Yang pendosa itu akan dibawa ke neraka itu. Akan digiring ke neraka. Makanya di ayat yang ke-63-nya hazihi jahannam. Begitu ya. Allati kuntum tu'adun islauha. Begitu. Inilah jahannam yang dulu ya dijanjikan kepadamu, sekarang masuklah. Mereka dilemparkan ke dalamnya. Nah, saat ini orang-orang digiring ke neraka, sudah dipisah mana yang penduduk surga, mana yang penduduk neraka, maka Allah menyampaikan ke mereka satu peringatan. Apa kata Allah? Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam, bukankah dulu saya sudah ingatkan? Dulu saya sudah ingatkan kalian. Apa peringatan saya? Jangan jadi pengikut syaitan. Itu bahasa Allah. Jangan jadi penyembah. Penyembah di sana maksudnya ya mengikuti, ya ajakannya, bujuannya, was-wasnya. Nah, kita mengikuti semua perbuatan amal dan was-was syaitan itu namanya ta'budu.
Allah ta'budu syaitan, jangan jadi hamba syaitan. Dulu saya sudah ingatkan, kata Allah. Tapi kalian tak mau, ya tak peduli dengan peringatan saya. Jadi Bapak Ibu, manusia itu nanti ya ke neraka itu kata Allah karena menjadi hamba syaitan. Artinya ada amal-amal syaitan yang mereka ikuti. Namanya ta'budu syaitan, menjadi hamba syaitan, mengikuti amal-amal syaitan. Nah, pagi ini kita akan bahas apa saja amalan-amalan setan itu yang kita menjauh. Ya, makanya kata Allah, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Begitu ya. Adakah tidak mereka setan itu sudah berhasil ya menyesatkan, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun, itu perintah Allah begitu. Ya. Berfikir. Kalian mulailah berfikir bagaimana selamat dari amal-amal setan. Nah, karena itu pagi ini kita akan bahas apa saja amal setan supaya kita nanti tidak menyesal. Karena begitulah yang diingatkan Allah. Dulu saya ingatkan kalian jangan menjadi penghamba kepada setan. Nah, sekarang kalian celaka. Jadi amal setan itu ada banyak ya, ada banyak. Apa saja amalannya? Satu disebutkan di surat Al-Baqarah 168 dan surah Al-Maidah 90. Ini amalan setan ya. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 168 ditambah nanti Al-Maidah ayat 91. Ini ya. Jadi kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gitu ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Gitu ya. Di surat Al-Maidah 91, innamal khamru ayat 90 ya, bukan 91. Innamal khamru wal maisiru, begitu ya. Wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Ini deh. Jadi yang pertama itu amal setan itu makan dan minum yang haram. Ini perbuatan setan ya. Kata Allah, makanlah yang halal lagi baik, jangan mengikuti langkah setan. Berarti langkah setan apa? Mengajak kita memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik. Begitu juga di Al-Maidah 90, sesungguhnya khamar minuman setan. Maka jauhi, karena khamar itu najis. Berarti najis tidak bersih kan? Kotor tuh. Makanya amal setan yang pertama tuh dia akan mengajak kita soal makan minum. Jadi langkah setan pertama itu makan minum kita yang pokoknya jangan makan yang halal, jangan makan yang baik, yang haram, yang tidak baik. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena makan minum ini awal mula ibadah. Karena Bapak Ibu ya, ibadah kita itu bermula dari makan dan minum. Dan misi setan, kalau Bapak Ibu baca lanjutannya ayat 91 ini, surah Al-Maidah 91, salah satu misi setan itu wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah. Setan itu akan menghalangi manusia salat, beribadah. Dan menghalangi beribadah itu dimulai dari makan minum yang tidak baik. Bapak Ibu kalau makan minumnya tidak baik, jangan berharap ibadahnya baik. Nanti baca di Al-Baqarah ayat 271. Kan 271 ya? Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ta'budun di sini ya. Ibadah.
Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak beribadah, maka mulailah dari makanan yang baik. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik jika kamu hendak beribadah kepada Allah. Kenapa makan yang baik dihubungkan dengan ibadah? Karena kualitas makanan kita akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Itu pasti Bapak Ibu. Makanya kalau ada Bapak Ibu barik selangkah kaki pergi beribadah, ke masjid barik, pergi pengajian barik, paresolah makan. Mungkin ada yang salah makan. Iya. Kadang pengaruh makan tu Ibu, jangan Ibu anggap remeh tu. Ibadah kita ni itu dipengaruhi oleh kualitas makanan. Dulu guru saya pernah tu Bapak Ibu seluruh tu. Kami pengajian dulu malam. Kata guru saya, sia yang lalu panjang saya mendengar ceramah tu salah makan tu. Iya satu ceramah lalu saya tu mungkin salah makan tu, ya tu. Ada yang salah yang makan tu. Tapi kok sekali-sekali tak kalau tu mungkin badan latih tu mah. Kok sia sedang ke berceramah, di maya berceramah lalu tu paresolah makan tu ya, mungkin ada salah makan tu. Karena kualitas makan itu cara setan menjauhkan kita dari ibadah. Kata Nabi begini dalam hadis sahih, man akala luqmatan minal haram la yaqbalullah salatahu arba'ina lailatan. Siapa yang makan sesuap yang haram, Allah tolak salatnya 40 malam. Ya 40 hari 40 malam ibadahnya ditolak Allah kalau makan sesuap yang haram. Sesuap sepiring tabara hari itu sesuap. Sesuap itu 40 hari ibadahnya ditolak. Itu kenapa kata Nabi, man syariba khamran, siapa yang minum khamar walaupun seteguk dia minum, la yaqbalullah salatahu arba'ina yauman, ditolak pula salatnya 40 hari. Begitu. Kenapa makan haram, minum haram kok ditolak salatnya? Karena Bapak Ibu ya, salat kita ni diterima Allah kalau kita bersih. Kalau kita tidak bersih, kan apa syarat sah salat? Suci badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Yang haram tu najis tu. Tu makanya minuman setan tu khamar, karena khamar tu rijisun, najis. Khamar tu najis. Kalau dia minum khamar berarti badannya bernajis. Dan lamanya di tubuh tu 40 hari. Baru hilang. Makanan juga begitu. Bapak Ibu kalau makan yang haram 40 hari di badannya itu baru hilang tu. Tu makanya 40 hari ibadahnya ditolak. Dan itu yang diinginkan setan nih. Di Al-Maidah 91. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah. Yang diinginkan setan tu manusia jauh dari salat. Boleh jadi dia mengerjakan salat tapi nilainya tidak ada. Kenapa? Makan minumnya tidak dia perhatikan. Itu makanya jangan Bapak Ibu menganggap ringan sepele urusan makan minum nih. Makanya Ashabul Kahfi itu kan pemuda yang ibadah, yang imannya, yang hidayahnya berada di puncak ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, betul ya? Mereka pemuda yang imannya kokoh dan hidayahnya terus ditambah oleh Allah. Kenapa mereka dapat hidayah? Kenapa imannya kokoh? Kenapa ibadahnya maksimal? Di ayat yang ke-19-nya surat Al-Kahfi itu, baca ceritanya, Ashabul Kahfi bangun tidur kan? 300 tahun tidur, bangun. Begitu bangun mereka berdebat, berapa lama kita tidur? Kata yang satu sehari, kata yang lain setengah hari. Udahlah, jangan bertengkar juga soal berapa lama tidur. Kita udah lapar nih, makan. Cari makanan, dikirimlah satu orang bawa uang ke kota, itu ya. Apa pesannya yang dikoa kepada yang cari makan? Fanzur ayyuha azka ta'aman. Kata yang digoa kepada yang mencari makanan,
cari makanan yang paling bersih. Bukan yang paling enak nih ibu-ibu. Cari makanan azka, yang paling bersih. Zakah, zaki, tazkiyah. Jadi Ashabul Kahfi itu para pemuda tidak cari makan enak. Ini ibu-ibu masih bertanya juga, di mana lah mak leka? Di mana lah mak? Ya, lama tu perlu, tapi yang paling pokok bersih Ya, lama tu nomor 2, nomor 3, nomor 1 azkanya dulu. Bersih enggak di sana? Masaknya siapa? Yang nyembeli ayamnya siapa? Ya, saya enggak melarang ibu-ibu. Saya pun kadang-kadang ya karena anak juga ya kadang diikuti. Tapi jangan jadi kebutuhan itu di tempat-tempat makan siap saji itu kadang-kadang ayamnya menyembelihnya entah siapa, entah baca bismillah atau tidak lah. Ya makanya bagus ibu kalau makan ayam, bali ayam hidui. Itu dah habis orang bismillah. Dah habis jelas. Kalau enggak agen ke orang tukang dabi itu cari orang dabi itu macam enggak ya. Karena makan ini kebersihannya menentukan kualitas ibadah, hidayah, iman. Begitulah Ashabul Kahfi. Nah, dan setan di situ mulai pertama dari makan dan minum kita. Setan mengajak kita tidak usah makan, duduk usah dipikirkan lah, yang penting enak. Itu setan tuh ibu. Setan tuh. Saya tidak ada anti ya, tidak ada pula rasis ya dengan orang yang beda dengan kita. Tapi selama masih ada tempat makan yang muslim, yang benar-benar bisa kita yakini dia sesuai syariah, ke sanalah makan. Iya. Kalau yang dia tidak sama dengan kita keyakinannya, boleh jadi cara masaknya entah bagaimana. Ya, atau bumbu-bumbu apa segala macamnya entah apa. Dan bagi mereka kan tidak ada masalah, kitanya yang masalah. Karena setan mulainya dari sana. Kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Makanlah yang halal lagi baik, bukan hanya halal baik. Halal bisa banyak, tapi baik belum tentu. Makanya begini ibu. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah makan zakat? Zakat itu halal Bapak Ibu. Cuma Nabi tidak pernah makan zakat, tidak pernah terima zakat, tidak pernah. Kenapa? Karena zakat itu halal, cuman dia daki-daki harta. Namanya juga zakat. Zakat itu pensucian, disucikan karena tidak bersih. Tak begitu logikanya, kan dia tidak bersih. Ibu kalau banyak harta ibu, boleh jadi ada hak-hak orang, harta orang masuk ke sana tuh, keluarkanlah harta orang tuh. Yang dikeluarkan tuh harta tidak bersih tuh ibu. Tapi dia halal. Nabi tidak melarang makan zakat kita. Tapi Nabi tidak pernah makan zakat. Kenapa? Jawabannya di surat Al-Mu'minun ayat 51. Baca di Al-Mu'minun 51. Allah perintahkan para nabi, para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Ingat, rasul itu bukan makan yang halal ibu. At-tayyibat. Halal tidak sebut lagi. Untuk para rasul, halal tidak disebut lagi. Tidak disebut lagi. Kalau di sini tadi, Al-Baqarah 168, halalan tayyiban, karena kita. Kalau manusia ya halal dan baik. Kalau Nabi Muhammad, para rasul bukan halal, halal tak perlu disebut. Dah pasti halal. Yang diperintahkan kepada para nabi, para rasul, tayyibat. Itu pun pakai alif lam, at-tayyibat. Yang baiknya itu benar-benar pasti namanya ma'rifah. Ibu kalau baca tadi di Al-Baqarah 172 tadi, orang beriman ya. Al-Baqarah 172 baca, orang beriman makan yang baik juga,
tapi thayyibat tidak ada alif lamnya. Perhatikan baik-baik itu. Tidak ada alif lam kan? Namanya nakirah. Nakirah itu tidak jelas juga, masih samar juga. Nakirah namanya. Baiknya ya baik yang masih juga belum dipastikan 100% baik. Kalau Nabi 100% baik karena at-thayyibat pakai alif lam. Dan zakat halal, cuman bagi Nabi itu tidak baik. Maka Nabi tidak pernah makan. Iya. Itu kenapa perintahnya setelah ini wa'malu salihan. Cobalah wa'malu salihan. Setelah makan yang baik, beramal salehlah. Begitu kan? Apa maknanya itu? Amal saleh orang itu ditentukan oleh makannya. Itu makanya amal Nabi tidak ada yang menandingi. Nabi kalau salat malam bengkak-bengkak kaki beliau. Kenapa? Jangan tanya lama dan panjang berdiri. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Kenapa Nabi bisa begitu ibadahnya? Karena makannya at-thayyibat. Setan tak berani lagi mengganggu ibadahnya. Jadi Bapak Ibu, setan tu mula aktivitas dia menggiring kita kepada itu jalan yang sesat atau kemaksiatan atau ya ibadah kita tidak terurus dengan baik, menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Bermula dari ini, makan dan minum. Ya, dulu kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Apa yang disuruh setan? Makan buah. Makan kok masalah pokok ibu, makan. Tu maka ibu jangan lama-lama ya dipikiran. Askanya kok. Kadang-kadang aduh ibu kok lah setengah jam tagak di mungko kadai kok. Babu, entahlah bingung ni kadi masak. Apa ni ibu bingung kan? Ibu ambil saya dengan ketujuh situ tarung bawa pulang, kantang bawa pulang, masak. Yang penting lebar bersih. Apa tu apa yang masaknya kunyah, saya kau tu masalah apa parut. Jadi ibu fikir bersihnya. Aja lama aja itu. Gitu. Aska, tapi lama dan bersih tentu akan lebih baik tu ya. Tapi begitulah kita ya digelincirkan setan pertama lewat makan minum dulu. Maka seleksilah dengan makan minum. Makanya ada hadis Nabi, jangankan kita makan makanan yang non muslim ya. La ta'kulu min aniyatil yahud wan nasara. Jangan makan dengan piring bejananya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena begini, di piring mereka, di bejana mereka bisa jadi ada minyak-minyak yang mungkin itu haram bagi kita. Taruh pula makanan kita di sana, bermasalah lah. Bagi mereka tidak ada masalah, mau makan babi, mau makan yang lain tidak ada masalah kan? Itu tuh. Itu Nabi larang kenapa tidak boleh menggunakan piring dan bejananya mereka. Makanan-makanan kita, tapi bejana mereka pun tetap tidak boleh, apalagi masakan mereka. Iyalah. Oh kalau ada gari Pak Ustaz. Kalau darurat, kalau tidak makan di situ mati lebih kuat makanlah. Itu darurat sifatnya tuh. Di sini kan tidak darurat. Banyak pilihan. Setan ingat, setan di situ mulainya makan minum. Ya, tidak usahlah dipikirkan makan minum, yang penting enak. Itu setan begitu tuh. Nah itu ya awal mula ya amal setan itu dari makan dan minum. Makanya Bapak Ibu berhati-hati. Itu makanya gini, kenapa Bapak Ibu bulan Ramadan kok ibadahnya meningkat? Meningkat bulan Ramadan tidak ibadah kita. Karena kita hati-hati makan tuh Ibu. Jangankan punya orang, punya kita pun tak kita sentuh, tak begitu? Itu maka ibadah ibu bapak di bulan Ramadan tu meningkat tu. Karena bersih makanan. Dan makan kok kadang pengaruhnya ke perangai, ke perilaku, ke akhlak kadang ibu. Ibu. Bako ndak boleh wak makan singo jo harimau ibu. Ibu menangkuknya payah. Itu pertama dah. Ibu mengajar harimau, ibunya kajar iko. Tapi dak itu alasan yang pokok lah. Mangako ndak boleh makan singo harimaunya buas. Ibu kalau makan dan buas lu ibu. Memindah perangainya kawa.
Atau maka disuruh makan jinak-jinak, sapi jinak, kabau jinak, kambing jinak, supaya jinak lah adanya ada gitu. Tu filosofinya tu mah. Ya. Tu makanya orang-orang suluk tak boleh makan yang berdarah. Karena darah tak makan yang berdarah tu, daging-daging tu membangkit syahwat kita. Tu maka orang kalau suluk tu makan sayur saja. Kalau ikan asin kariang saja. Tunya. Maka cubalah ibu-ibu, agilah pak ko daging tu hari tak mambuang-ambuang sekerajonya dak tu. Supaya apa ko lunak di rumah agi abui Japan jo abui taruang tu jangan elok ngaduk situ. Nah, gitu ya. Itu pertama. Pertama ya. Makan ya, makan. Mulai hari ini hati-hati Bapak Ibu ya soal makan minum nih. Jangan sumarang-sumarang makannya. Perhatian mana elok-elok. Nah, yang kedua, amal setan itu disebutkan di surat Al-Isra 53. Yang kedua, di surat Al-Isra 53. Ini amal setan ya. Al-Isra 53. Apa kata Allah? Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanza'u bainahum. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka selalu berbicara yang baik-baik. Karena setan akan menggelincirkan manusia lewat ucapan mereka. Makanya ada satu pepatah, banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak musuh. Banyak musuh masuk neraka. Begitu. Jadi setan tu yang pertama kali yang itu setelah makan minum tadi, yang kedua itu lidah. Lidah. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa perkara yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, al-ajwafan, dua rongga. Yang paling banyak masuk orang ke neraka itu dua rongga, kata Nabi. Pertama al-fam, rongga mulut. Yang kedua al-farad, rongga kemaluan. Yang pertama itu mulut. Mulut nomor satu ibu, kemaluan nomor dua. Kenapa? Kemaluan itu ada batasnya. Ada batas tempat, ada batas waktu, ada batas usia. Kalau lelaki 65 tu tak boleh tu masalah tu itu. Kalau mulut, Masya Allah, makin pensiun makin bajadi. Gitu. Mulut kau tak ada sudahnya, ibu tak ada habisnya mulut kalau. Tu maka mulut nomor satu ada orang bila setruk laju kursi roda, menyabui orang jole. Tu buktinya lidah nomor satu yang paling banyak membawa orang masuk neraka tu. Dan itu gerbangnya setan. Dan setan di situ, ya. Setan itu mulut. Mulut. Ya. Itu kenapa setan itu akan datang dari depan. Dari depan tuh, baru dari belakang. Nanti baca di Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Begitu kata setan tuh. Saya akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bakok depan nomor satu. Karena di depan tu ada dua gerbangnya, mulut dan kemaluan. Itu gerbang setan tu. Makanya Bapak Ibu, ada apa perintah Nabi, kalau engkau ingin selamat di akhirat, yang baik-baik saja ngomongnya. Yang tak ada kepentingan, bukan urusan kita, diam sajalah. Ibu-ibu di WA grup kok jangan bergara-gara. Kalau ibu kau bergara, japri. Di WA grup ibu-ibu bergara, lidah kau tak sikul ibu sekini sikwa. Banyak orang kini menggibah tak berdua lah ibu. Tak duduk berdua lah. Cik di Siko, cik di Jakarta. Punya menggibah tu. Jekuah. Yang tak urusan kita jangan komentari. Yang tak ada pentingnya stop. Begitulah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang baik? Apa tandanya Islam orang baik? Kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni. Dia tidak mengomentari yang bukan urusannya. Jangan kepo. Kepo tu amal setan tu. Kepo, tak boleh kepo.
Makanya ada acara lu kan, nih kita kepo. Tak boleh itu. Kepo. Itu amal setan tuh. Tak ada urusan yang kita ngapain juga urusan orang. Silakanlah. Kecuali dalam konteks kita mencegah dia dari kemungkaran. Memberi nasihat. Tapi tak boleh lidah kita semena-mena. Nah, setan dari situ tuh kata Allah. Setan itu akan menggelincirkan manusia dari lidahnya. Inna syaitan yanza'u bainahum. Lewat apa? Kaul, ucapan. Nah, yang ketiga, setan itu akan apa amalnya? Nanti baca di Al-Maidah 91. Ketiga, Al-Maidah 91. Apa di sana kata Allah? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ini ya, al-adawah wal baghdha. Setan itu selalu menanamkan kebencian dan permusuhan di antara kita. Jadi kalau ada orang suka merawat permusuhan, itu pengikut setan. Makanya setan tuh Bapak Ibu yang paling dia takuti kayak kita nih. Kita duduk di majelis akrab, duduk berdekatan, itu setan paling jengkel. Kalau ada orang berjauh-jauhan, itu setan paling senang. Makanya kata Nabi begini, rapatkan saf, begitu kan? Rusu sufufakum. Rapatkan saf seperti bangunan yang beradu. Lalu terakhir kata Nabi, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Apa maksud jangan tinggalkan celah untuk syaitan? Jangan ada jarak di antara kalian. Karena jarak itu setan yang menjarakkan kita, namanya adawah. Yang menjarakkan tu setan tu. Aduh ibu-ibu nyoba sajadah sameter ke masjid. Sajadahku sengaja memisah jurang. Tak boleh orang dakik kena oleh caranya apa nyoba sajadah lawe. Sajadahku tak bisa dipijak. Makanya kata Nabi, orang yang begitu safnya tidak tersambung namanya itu, qata'ahullah, diputuskan Allah dia dari jamaah itu. Karena ada masalah dia dengan orang itu, ibadah itu setan di situ. Menjarakkan manusia itu misi setan, makanya al-adawah, menjarakkan. Setan itu paling tak nyaman orang akrab Bapak Ibu. Makanya ya Nabi Yusuf dibenci saudaranya. Begitu kan? Di surat Yusuf ayat yang keempat, Bapak Ibu kalau baca cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan cerita kepada ayahnya bahwa saya melihat ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub ke anaknya? Ya bunayya, anakku, la taksus ru'yaka li ikhwatika. Jangan engkau ceritakan ini. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan ke saudaramu. Kenapa? Mereka itu dengki, benci kepadamu. Maka diingatkan oleh Nabi Yakub, inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Kenapa Nabi Yakub menyebutkan setan ke Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpinya itu? Karena anaknya, saudara Nabi Yusuf itu benci kepada adiknya ini. Kebencian itu amal setan. Saling membenci, saling memusuhi itu amal setan. Ya. Aduh ibu-ibu kok sebagian. Ayo, ibu-ibu apa-apa jarang. Lah tibu di mungku masjid itu ibu tu cikgu-cikgu dia. Tu balik lihat. Balik pulang. Tu sobok je kawan. Bakok pulang ibu. Nya tak ngecek. Itu tu. Ya. Ianya kan dek jajuk jo ibu ko sehingga menyabut nama pun tak mau lah. Orang kalau lah benci ku ibu menyabut nama pun tak mau lah ibu. Ibu, ini kalau ibu bercerai dengan suami ibu dengan kebencian bercakap, ibu tak akan mau menyebut namanya itu. Siapa tu? Itu. Ibu panjang muncung tu tadi ibu benci kenya tu. Benci tu. Itu namanya baghdha. Dan itu misi setan begitu. Kalau bisa kita saling membenci saja.
Makanya tetangga kemudian dihasut supaya tidak bertegur sapa bertahun-tahun sampai mati. Makanya saudara Yusuf itu kena setan yang menghasut kebencian itu. Ya. Makanya setan itu kalau ada suami istri bertengkar, bercerai, itu setan langsung promosi jabatan. Tukinnya naik langsung tu. Iyalah. Karena itu tolak ukur kinerja setan itu. Al-adawata wal baghdha. Kenapa Nabi katakan begini, Ibu? La salata limunfaridin khalfas saf. Tidaklah sah salat orang sendiri di belakang saf. Ini saf penuh. Ya tak? Ibu terlambat. Lalu ibu sendiri saja salat di belakang. Kata Nabi itu tidak sah salatnya tu. Ada sebagian mengatakan tidak dihitung berjamaah lagi tu. Kenapa tidak sah salatnya atau tidak dihitung berjamaah? Karena di belakang saf sendiri itu tanda sedang bermasalah dengan manusia dia itu. Panu perintah Nabi dua. Satu, masuk ke saf yang ada, menyalik. Oh, tidak bisa Ustaz, badan dia godang. Kalau tidak bisa menyalik, antajatara ahadahum, tarik satu ke belakang. Taruh pojok kanan. Yang pojok kanan tarik. Jangan yang di tengah. Kenapa tidak boleh dalam jamaah sendiri? Orang yang sendiri dalam jamaah itu sedang bermasalah dengan manusia dia itu. Awak rami-rami pengajian tu ibu menyuduk-nyuduk surang. Tak boleh itu. Ada masalah tu. Ya toh. Ya bang, begitu aturannya. Dan itu setan begitu maunya kalau bisa kita saling bermusuhan, tidak bertegur sapa. Ya nah. Misinya begitu supaya ibadah kita hancur. Begini kata Nabi. Dibukakan pintu sorga hari Senin, hari Kamis. Tak begitu bunyi hadisnya. Tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Ya hari Senin, hari Kamis pintu sorga dibuka. Diampuni dosa orang beriman. Diterima semua amalnya. Kecuali dua. Yang syirik dan yang tidak menegur dan tidak berdamai di hari itu. Allazi bainahu wa baina akhihi syahna. Yang tidak berdamai. Ibu boleh marah, boleh tersinggung. Mungkin awak tersinggung, dia sakit hati awak, jenis aponya sampai Kamis. Iya, aturan begitu. Kalau tidak amal ibu ditolak, semua dosa tidak diampuni, mati tidak akan dibukakan pintu surganya. Karena setan itu yang diinginkannya, merawat permusuhan. Dengan siapa sajalah, bukan hanya dengan kawan. Bapak ibu dengan pasangan suami istri. Ibu apa kalau bercakap ju ibu sapu ibu tu dah baal, tapi Kamis malam damai. Ba acara berdamailah Kamis malam. Senin Jumaat pagi bercakap lah balik. Dah ba. Senin damai lah balik, itulah. Tak boleh lama-lama. Karena lama-lama tu setan tu. Nanti katakan sudah saya ingatkan kata Allah, kenapa kamu dulu mengikuti setan? Yang setan tu amalnya al-adawa, bagaimana kita saling memusuhi dan saling membenci. Itu yang diinginkannya. Dan itulah kenapa Kabil dan Habil saling dibunuhnya adiknya kan? Karena kebencian itu, kepermusuhan. Dan itu misinya. Nabi Adam dulu diusir dari surga kenapa? Kena makanan. Dah begitu? Kena makanan tu. Kabil membunuh adiknya karena kebencian. Itu semuanya amal setan itu. Setan itu. Nah, makanya ibu-ibu ya, orang yang suka memaafkan itu setan tu jengkel dia tu. Jengkel tu. Itu makanya ibu-ibu dalam Al-Qur'an tidak ada perintah minta maaf. Tidak ada. Bukan berarti minta maaf tidak disuruh tu. Yang ada hanya perintah fa'fu, beri maaf. Karena setan jengkel dengan orang pemaaf. Tak boleh ibu menyimpan marah, sakit hati lama-lama. Tak boleh. Memang tak boleh. Dan setan itu maunya. Kadang ibu, kami lah ingin berdamai, ibu lah seminggu, ibu melak baru. Tak amu cerita tu. Ya. Iya, ada tu jamaah saya pernah curhat ke saya itu. Ustaz, ambo Ustaz lah sabulan tak sapu-sapuan orang rumah. Lain serumah aja tapi tak sapu-sapuan lah ibu. Tak sapu-sapuan lah sabulan. Tu balik pak. Ya kalau ndak je belok tambo cari tu Ustaz tak taluk nambo cekol aja. Oleh namu apa berdamai. Lah Ustaz, baca doa Ustaz.
Oh, kuang. Apa pulang beko? Ada ibu di rumah atau di kamar masuk baca salam. Assalamualaikum, Bu. Itu saja Ustaz, iyonya. Pai. Sampai kini tak ada timbul ibu tak jadi bercarai dah tak jadi ambo tu. Tapi yakin ambo tak jadi bercarai tu. Betul. Karena kalau lah disapu tu ibu pasti tu tandanya minta maaf tu ibu. Kami ku ibu kalau bersalah ke ibu ndak ada ke kami minta maaf. Mohon maaf ibu ya. Ndak ada. Ndak ada. Tapi kami menegur. Menegur itu sudah minta maaf. Ya, misalnya awak bercakap di bawah lah 3 hari tak sapu-sapuan tu pulang apa? Ya kan? Tu pulang apa tu nyasapu ibu. Masak ibu. Apa masak ibu? Jangan ibu entahlah. Ibu jawab, masak sayur, masak iko, kau makan apa lah tu? Tu tahu ibu lah bagi maaf tu nama tu. Iya. Kadang kami bertanya hal tak penting kami tanya bagi itu. Cuma tu bukan pertanyaan tu, minta maaf. Ya, misal ibu tersinggung dek kami, itu kami datang tu tanya tanah anak tu. Kami tahu anak belum pulang ni ke. Lah pulang Sonia mah. Jadi entah. Ada amu citu tu, jadi entah. Ibu. Lu nampak dia boleh bapak ya ka apa carian ya, perlu apa je itu. Itu berdamai tu ibu. Kami minta maaf tu dan setan ingin merawat tu ibu. Setan ingin awak kok tapik ibu tak berdamai-damai lah ibu. Ibu kalau berdamai itu ibu pelong rasanya ndak. Culah tak percaya ibu. Sebenarnya awak bercakap suami isteri ku perlu ibu. Iyalah. Ibu cubalah sudah bercakap tu beko. Percaya ibu cubalah. Cakaplah. Sudah bercakap tu beko. Baru rasanya ibu. Percaya ibu kamu. Jadi ada hikmahnya tu. Tapi setan tak ingin begitu. Kalau bisa sampai bercerai. Karena itu setan tu ingin kita adawa baghdha. Coba yang ibu suami istri lah hidup berpuluh-puluh tahun. Lalu saling membenci di sisa usia. Apa ndak menang setan tu? Itu menang banyak setan tu ibu. Lah puluhan tahun kita bersama. Berbagi duka. Sekarang di ujung hidup kita saling membenci dengan dia yang pernah kita sayangi dulu. Tak sadar Bapak Ibu tu misi setan tu. Karena setan kau memang halus ibu. Tu makanya sifat setan tu marid. Marid tu halus. Setan tu marid halus. Tak terasul ibu. Ibu kira ibu membenci mantan suami ibu tu itu biasa-biasa. Tak, setan tu ibu. Iya. Tu makanya kalau bercerai katalah walatan saul fatla bainakum. Kalaupun kalian bercerai memang tak bisa lagi disatukan, jangan pernah melupakan jasa yang satu kepada yang lain. Saya ibu kalaupun bercerai dengan istri saya, sekian puluh tahun dia tak mungkin dia tak pernah berbuat baik ke saya. Begitupun saya, seburuk-buruk, sejelek-jeleknya saya sebagai suami, pasti ada pernah berbuat baik ke dia. Pernah. Tak ada cerita indah Allah. Minimal bersabik memanjat lampu mati je dia. Tahu? Ada kebaikan tu. Tahu? Bola mati kan, saya tak lok manjat dia. Ibu tak tahu manjat janjang tinggi tu mah. Kami manjat ekor tu mah, kami tak banyak takut lah tu mah. Manjat tu alai keadaannya dah tu. Kami laki-laki. Nah itu ya. Jadi setan tu ingin kita selalu bermusuhan, saling membenci. Kalau kita berdamai, setan paling jengkel. Tu makanya setan kalau kita saf rapat tu setan paling ndak nyaman tu. Kalau kita berjarak-jarak, makanya ibu kalau ke masjid jangan bawa sajadah yang lawe-lawe tu. Kalau ibu bawa sajadah lawe, ajak kawan sok kida tariknya mendakik kawan. Jangan dipijak sajadah aku lah gambung saya mungko kinyo. Tu setan begitu tu. Memang begitulah cara setan tu. Nah. Yang berikutnya, keempat ya. Amal setan itu disebutkan di surat An-Nisa 119. An-Nisa 119.
Nah, jadi kita nanti sampai jam 11 Ibu ya, nanti 11 sampai 11:15 lah. Karena WC kita ndak aktif nih, air ndak ada. Beko lama-lamuna sasak boy beko panjang perlu Ibu beko kamar kapai. Gitu. Ya. Nah, jadi kata Allah, nah, dibaca di tengahnya ya. Fala yughayyiranna khalqallah wa man yattakhizi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Setan itu akan memerintahkan manusia mengubah ciptaan Allah. Siapa yang mengubah ciptaan Allah, dia telah menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Dan kalau dia menjadikan setan sebagai ikutannya, sebagai imamnya, walinya, maka merugilah serugi-ruginya dia. Apa misi setan yang keempat itu? Mengubah ciptaan Allah. Ini ibu-ibu yang banyak nih. Ibu jangan dioperasi wajah ibu. Kadang hidung dimancuangkan, dagu dilancipkan. Tak boleh tu mengubah ciptaan Allah ibu. Terima saya kulit ibu yang modeko, ibu terima saja. Tak kalamu lo memakai bantu modeko lo kau. 60 hilang itu. Yalah. Ada ibu-ibu kau sampai ratusan juta untuk mengubah. Ya kadang hidungnya mancuang nyobek hidung Barbie. Ya, kan dagu cobek dagu Barbie. Apa gunanya? Inyo bantu awak kau lah samporono. Kan begitu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dah begitu? Manusia ini sudah sempurna sebelum Allah menciptakan kita, sudah digambar dulu tu, makanya Allah Al-Musawwir. Digambar dulu baru diciptakan. Ambo ibu hidung ambo ko cocok modeko. Kok mancung hidung ambo ko lucu untuk ambo. Lah sudah desain wajah ambo, hidung ambo cocok, ya bibir cocok. Tak perlu diubah. Yang mengubah ciptaan Allah tanda dia tak percaya Allah tu Al-Musawwir. Syiriklah dia tu, setan tu. Dia pengikut setan dia tu. Tak masuk ibu-ibu, alis ibu tu jangan dicabui. Jangan dicukur. Ibu alis ibu cukur, tu ibu ganti spidol. Inyolah sudah wah ibu, fungsinya ado jaleh. Iko alis ko ibu iko bulu ko meriang ko dak mode ko Bakok dimeriangkannya tugasnya ado mengalirkan keringat supaya keringat dak ka mato, keringat ko racun tu pokok padi mato dinyo. Racun tu keringat tu. Maka dikasih alis di sini, dimiringkan supaya kalau air kan begini ibu malap endak. Nyo kasih kuah. Tu makanya alis bulu, satiuk bulu panjang. Tu adat bulu. Dak ada bulu ndak panjang lah ibu. Sado bulu panjang, alis bulu ndak. Tidak panjangnya lah ibu. Karena tugasnya memang mengalirkan keringat ke Maria. Kok panjangnya beko ibu kasih kuah keringat ibu. Lagian kok panjang alis ibu mencari orang boleh kuah. Payah ibu ya, kalau panjang alis ibu beko mereka alis ibu tu ibu cari orang mereka lah. Ayo. Sudah ibu, tu makot ada panjangan. Kau ibu ganti je spidol, bu cabui itu. Tiba keringat tu je lah milia saya ke mata ibu. Beko banyak keringat lah melar spidol tu ibu. Awak pula takut mencari bantu ni. Itu. Tentu ibu tukar-tukar itu. Itu. Kalau dirapian tak apa-apa, tapi jangan dihilangkan, tak boleh. Tu setan yang menyuruh ibu tu. Kadang ada ibu-ibu kau nyo cabui bulu mata kau ibu Nyo cabui tu nyo ganti hijau. Hijau. Panjang model. Kalau membawa onda tu lah model-model ko bulu mata. Iya. Dak hijau untuk ibu tu model ko. Tiba membawa onda beko ibu. Dak nyo lindung mata, inyo pula panjang tu lah model-model ko ibu. Itu. Tu makanya diagi bulu mata ko nyo tahan ibu kalau kancang mana bawa kendaraan bulu mata ibu pun tetap aman tu ibu.
Kerananya tajam kau juang tu ibu lancipnya tu mah. Dannya begitu arahnya. Kalau ibu mau dekoan mau dekonya. Ndak bedo ibu iko tu. Itu. Untuk ibu mau dekoan bulu mata ibu tu. Pada salah mau deko. Ini giko ibu bulu mata ke ibu Nya mau deko Kalau tiba debu, nya mau deko langsung beko tu bah. Sehingga selamat matu ibu dari debu. Ki ibu mau deko tu bang ngango-ngango nya. Ndak nampak cutu bulu matu, mau deko Nya tujuannya ambil debu mau dekonya. Iko di mau deko Tadu nyampung lah kapo tu langsung ke mata tu debu langsung. Itu setan menyuruh ibu situ tu. Lagian ibu susah. Apa susahnya beko ibu pergi ke kamar mandi beko tangga cik bulu mata kau dan cik panjang bantu ekor ibu tu. Kan mencari-cari penyakit ibu namo situ tu. Nya bisa tinggal ibu kalau kau tak mau tinggal ibu nyelkek. Tak mau tinggal lah. Kalau yang ijuk tu tinggal beko tu mah. Tercici aja beko tu mah. Alah galak-galak seorang mencari awak. Awak lah satu lo galak, pi awak digalak orang tu mah. Betul. Jadi tukar-tukar ya biasalah situ tu. Betul. Tak boleh tu. Betul. Awak lah nanik lo galak. Kalau orang nanik galak akan cari awak bantu lucu tu mah itu. Lah samparono bantu ibu modeko mangga tukar-tukar le. Samparono. Memang begitulah. Saya ada mahasiswa pasca ibu, dia ngambil ilmu Al-Quran S2. Dia dokter spesialis kecantikan. Jadi kata beliau, ya itu sehari itu bisa puluhan ratusan juta. Karena yang perawatan yang kecantikan tuh, apalagi yang operasi yang begitu-begitu itu bukan orang sembarang orang ibu. Orang-orang status ekonominya itu menangah kati, yo Pajero, yo Alphard pa itu tuh. Ndak ada orang miskin pakai perawatan kulit, orang miskin badak bare saja ibu. Ndak bare, badak pipa, timun, tomat. Itu kalau orang-orang biasa tu ibu perawatan kulit tak ada yang mahal ibu. Timun. Awak pulanglah takut jadinya ibu tu. Yang sekali yang masalah puluhan juta, ratusan juta tu sekali giko saja kah? Tapi kemudian saya sampaikan, ibu kalau mengobati orang silahkan. Karena tugas kita dokter mengobati ibu. Tapi kalau ibu mengubah ciptaan Allah, walaupun ibu tanggung jawab di akhirat. Kenapa? Itu pengikut setan dan neraka tempatnya. Sejak hari itu sudah wisuda, dokter spesialis. Mungkin sebagian ibu kenal, mungkin akrab dengan beliau itu. Ya, itu beliau spesialis kecantikan kulit. Nah, sejak itu beliau tidak mau lagi. Beliau hanya mau kalau ngobati orang. Dan entah berapa puluh juta sehari yang dia buang duitnya. Karena takutnya. Karena setan begitu tu ibu. Yang datang itu tidak orang-orang sembarang tu ibu. Tapi tentu yang agamanya tipis. Ya, yang kalau agamanya sudah tebal, kayak ibu-ibu tidak akan mengubah. Saya yakin itu. Paling perawatan saja. Kalau perawatannya mengubah, beda ibu. Kalau perawatan tu supaya ndak capek banyak karinyuitnya. Dirawat. Tapi kalau mengubah ibu, diubah. Hidung bantu diubah. Ya kan? Pipi diubah, kulit diubah. Itu yang misi setan tu. Kalau ibu-ibu mereka tidak mengubah. Saya tahu ibu banyak perawatan tu. Tapi itu kan hanya sekedar untuk supaya bapak-bapak ni bahagia melihat ibu. Itu niatnya tu. Kenapa pelakor banyak kini? Itu kan. Tapi ibu-ibu yang lama dia beliau tak usah lah ibu perawatan-perawatan lah. Kami pun lah pasrah lo mau bantu ibu ciko. Nak jadi penyakit lah. Nah kan ibu apa lagi ibu camen ke kami model-model siapa kamu lakor kok? Ibu sedekah hendak kena orang lo kok itu. Yo kalau diagen korang terlalu tentu lah namun itu. Aja camih deh ibu lah. Tapi yang ampe puluh ke bawah rawat lah. Ya kan istri ambo mau suruh je perawatan ibu ismu tu. Aja ampe puluh baru.
Tapi yang mau ibu-ibu kau lah tu. Lah tu. Bahu duk apa banyak lah. Mengayo ke doktor-doktor kecantikan je lah. Ya kami tak pengaruh lah. Tak pengaruh lah. Nah tu. Ibu suruh mana kami pai tu ada katalog kami tu. Lutut dah sakit, berjalan dah payah. Kami mengayo lah. Jadi ibu ambil je piti untuk merawat-rawat tu lah. Serakah ibu lah. Bantu ibu di akhirat lah. Jangan bantu di dunia seurus lah. Ala jadi lah tu. Lah payah lah lama bantu tu mah. Ya tu. Bantu di akhirat ibu di sel lah. Apa banyak lah berinfak, sedekah, wakaf tu. Kuado ibu biaya piti jangan ke dokter kulit je lah. Lain-lain lah. Gitulah. Tapi yang 40 ke bawah rawatlah. Ya tu. Ya tu. Kadang ada ibu-ibu kalau mula 55 lah 60 skincare je tiap malam le. Alah. Kamang aja skincare le tu. Ya. Kalau lah 60 apa je skincare ibu le. Badak-badak biasa salah le. Ada dulu badak diamond, badak apa nama itu. Badak apa? Badak hormon ya. Yang baunya tu ibu ya kan? Ayo badak hormon ya, badak hormon mah. Itu salah pakai lah. Ya. Kalau nak badak pipa yang seplastik kadang tu. Digunting pangkai itu, gak 2 bulan nak kabi-abi lah betul. Kami pun dah pusing lah kalau kami lah pensiun. Ibu badak mahal aja lah. Membunuh kami ibu nama tu. Gitu. Begitulah. Tapi yang memang perawatan niatnya kena suami silakan. Aku ampe baru kuah. Nyo ada sekitar 8 atau 9 lah ibu ya. Kalau wak sabut sadonya panjang ibu jadi ampe ku dulu. Ya misi setan 1 makan yang haram, minum yang haram. 2 ini di surat 17:53 lidah, mulut ya. Yang ketiga di Al-Maidah 91 ini kebencian, permusuhan. Yang keempat di surat An-Nisa mengubah ciptaan Allah. Sisanya mudah-mudahan saya ingat, sisanya di pertemuan berikut kita lanjutkan. Nah begitu dulu Bapak Ibu ya. Ini ingat-ingat lah ini yang 4 ni dulu supaya nanti Allah tidak mengatakan alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budus syaitan. Dulu kan saya sudah ingatkan. Nah sekarang sudah saya ingatkan. Allah tidak mengingatkan Bapak Ibu, saya yang sampaikan peringatan Allah. Sekarang sudah saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau tidak patuh juga ya sudahlah. Ibu-ibu itu apa? Bantu tubuh kita sudah. Jangan, tolong sampaikan kalau ada yang dokter kecantikan keluarganya tolong ingatkan. Kalau ada Bapak Ibu punya anak dokter kecantikan, ingatkan dia tugasmu mengobati orang bukan mengubah bentuk orang. Kalau ada orang luka bakar silakan bantu. Ada orang kecelakaan kulitnya terkelupas silakan bantu. Tapi mengubah yang sudah baik itu jalan setan dan kecelakaan besar kata Allah. Bagi yang mengubah ciptaan Allah. Nah begitulah dulu Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.